Shalom, selamat sore jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah renungan tengah minggu pada sore hari ini. Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu semua baik buat kita. Mungkin saat ini keadaan virus corona yang menakutkan membuat kita semakin merasa bahwa kita tidak mampu lagi melakukan apapun. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan telah tetapkan yang baik bagi kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk segala keberadaan kami, untuk perlindungan-Mu yang luar biasa bagi kami saat sore hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Engkau Allah perlindungan kami. Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Apa yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami, itu semua baik adanya. Terima kasih untuk kesehatan yang selalu Engkau berikan bagi kami semua jemaat yang ada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Apapun yang kami lakukan, kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala berkat yang selalu Engkau berikan bagi kami. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, semua baik, semua baik. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, untuk segala apa yang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Itu baik adanya. Semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya Yesus. Semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
sikiara lamara lama yase inara lama yara lamara lamo. Haleluya. Kira lama yase ira lama yasi kiara lamara lama yasandara lama yase. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau lakukan dan Kau tetapkan dalam hidup kami, semua baik adanya. Kami masih bersyukur Tuhan, berterima kasih kalau kami masih dikasih kesempatan untuk ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah yang Kau berikan bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan sore hari ini Tuhan. Biar apa yang ditabur sore hari ini menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Biar kami bukan menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang ambil alih semua ibadah renungan tengah minggu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali juga di dalam acara Renungan Tengah Minggu di hari Kamis ini. Saya ucap syukur bahwa pemeliharaan Tuhan masih ada bagi kita semua. Bagi yang masih sehat, itu adalah anugerah Tuhan. Tapi bagi saudara-saudara yang saat ini menjalani masa isolasi mandiri, kami berdoa bahwa semuanya bisa dilalui dengan kemurahan Tuhan, dengan mujizat Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan, sehingga bagi jemaat yang sedang menjalani isoman bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan total. Amin. Baik saudara, sekitar tahun lalu ya, 2020, ada sebuah acara talk show di Amerika yang sangat terkenal. Terkenalnya karena acara tersebut menampilkan sesuatu yang positif ya, memberi inspirasi dan juga menampilkan satu kemurahan hati gitu ya. Sehingga sang host itu sangat terkenal karena dia juga terkenal sangat generous gitu ya, sangat murah hati kepada pemirsanya, penontonnya, dan juga sangat mau menerima keberadaan atau latar belakang dari bintang tamunya, dari latar apapun. Sehingga host ini sangat ya banyak fansnya, sangat dipuja-puja sebagai orang yang humanis. Dan acara tersebut bisa bertahan sampai 18 tahun ya, 18 season. Tapi ketika sekitar awal 2020 ada sebuah tulisan di media sosial yang ditulis oleh mantan karyawan dari sang host ini dan juga produksi dari acara tersebut, berikan suatu cuitannya di media sosial bagaimana lingkungan pekerjaan di produksi acara tersebut ternyata berbeda jauh dengan suasana acara tersebut ya. Acara tersebut yang tadi saya bilang penuh dengan motivasi, inspirasi, hal-hal yang positif. Ternyata di dalam lingkungan pekerjaan produksi acara tersebut itu tidak terjadi demikian. Malah yang terjadi adalah intimidasi, bullying, dan juga sang host itu ternyata terkadang suka bersifat rasis. Sangat bertolak belakang dengan sifat yang ditunjukkan pada waktu acara itu sedang ditayangkan ya. Dan akhirnya acara tersebut itu mengalami cancel ya, delay selama beberapa bulan, sampai akhirnya ya
mungkin ada pembicaraan bagaimana sehingga acara tersebut bisa ditayangkan kembali berjalan produksinya. Dan pada awal musim yang baru itu sang host menyampaikan permohonan maafnya ya, karena sudah membangun suatu suasana yang tidak baik di antara karyawan-karyawannya. Tetapi ya istilahnya nasi sudah menjadi bubur, acara tersebut ternyata kehilangan pemirsanya. Pemirsanya sudah sangat kecewa, penontonnya udah sangat bisa melihat bahwa ternyata kenyataannya sangat bertolak belakang, sehingga acara tersebut mengalami penurunan rating ya. Dan kita tahu bahwa ketika acara tersebut mengalami penurunan rating, maka ya semuanya bisa berjalan tidak baik ya. Saudara-saudara, lewat cerita di atas tadi saya mau berbicara bahwa ada satu keterhubungan antara bagaimana kita selama ini membuka citra kita kepada orang lain, pada keluarga atau pada orang lain tentunya. Bagaimana keterhubungan itu harus terjaga antara citra kita dengan kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana, begitu ya. Sebelum kita lanjut, kita mau baca satu ayat, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, lewat cerita saya di atas itu tentang acara talkshow itu, saya mau bicara tentang bagaimana pentingnya hidup kita berintegritas. Integritas itu adalah satu keterhubungan ya. Sekali lagi saya bilang keterhubungan antara kehidupan kita di muka orang lain dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya dengan keluarga kita. Saudara, lewat firman Tuhan yang saya bacakan tadi, itu menyatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang beriman itu harus menyatakan hubungan yang benar-benar. Artinya, kita boleh menyatakan kita sebagai orang beriman, tetapi bagaimana kita menjalani iman itu. Contohnya, kalau misalnya kita mengaku kita adalah anak Tuhan, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga selalu mencerminkan kehidupan selayaknya anak-anak Tuhan ya. Ketika kita sedang menjalani beriman untuk suatu hal terjadi dalam kehidupan kita, mungkin di dalam gereja orang bisa melihat bahwa kita sedang beriman sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita keluar gereja, kita sehari-hari menjalani iman kita, apakah kita tetap menaruh harapan kita, atau apakah kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan, atau kita malah menulis status-status yang justru bertentangan dengan iman kita. Di gereja kita beriman, kita positif, tapi dalam status kita justru bersifat pesimis, negatif. Itu tidak bisa begitu. Dan juga ketika mungkin ada seorang pembicara men-sharingkan sesuatu tentang kebaikan, tentang kasih, dia bisa berbicara di depan jemaat seperti itu. Tetapi ketika dalam kehidupan sehari-harinya, apakah dia juga menjalankan kasih? Apakah dia juga menjalankan kasih itu di keluarganya atau dengan orang lain? Itu juga perlu dilihat. Artinya, integritas adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita mengikut Yesus, karena
dengan kita berintegritas, kita bisa diukur tingkat hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Oke, kita mau baca lagi satu ayat dari Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus karena takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ayat tersebut mungkin berbicara tentang bagaimana seorang pegawai kepada bosnya, kepada tuannya bersikap. Tapi kita juga adalah hamba Tuhan ya. Kita adalah hamba Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan atau bos kita ya. Artinya lewat pembacaan ayat di situ bisa dibilang bahwa kita mau menghormati Tuhan bukan hanya kita mungkin pas di gereja ya, tapi di dalam keseharian kita Senin sampai Sabtu. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan, memuji Tuhan seperti waktu hari Minggu, menyembah Tuhan pada waktu seperti hari Minggu? Ya, jadi kehidupan kita sebagai anak Tuhan harus selaras. Demikian juga sebagai seorang yang mungkin mengaku sebagai pelayan Tuhan, kita perlu menjalankan kehidupan kita sesuai dengan yang diimankan oleh kita. Mengapa kita harus mempunyai hidup yang berintegritas? Dasarnya adalah sesuai ayat yang tadi kita baca, karena kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang maha tahu. Kita mungkin bisa menyembunyikan sesuatu dari manusia, tapi Tuhan saja yang melihat. Tuhan adalah juri, Tuhan adalah yang melihat kita ya. Kita berbuat baik walaupun orang lain tidak melihat, tapi Tuhan tuh melihat. Kita mungkin mau mengampuni orang, mungkin orang lain mungkin tidak melihat, tapi Tuhan itu melihat. Artinya hanya Tuhan yang menilai kita gitu ya. Tuhan yang menjadi istilahnya jadi juri bagi kita ya. Kita mungkin di mata manusia kita mungkin belum melakukan apa-apa, tapi hanya Tuhan yang menilai. Artinya kita mau melakukan integritas, kehidupan yang berintegritas, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi penilai kita, Tuhanlah yang menjadi juri kita, sehingga kita mungkin nggak akan peduli dengan tanggapan orang. Kita mungkin nggak masalah kalau kebaikan kita itu tidak dilihat ya. Kita mungkin tidak perlu memposting kebaikan kita di media sosial ya, karena buku kehidupan Tuhan itu yang lebih penting. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup berintegritas. Mungkin bisa dilakukan dengan hal-hal yang kecil gitu ya, hal-hal yang kecil. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita setia pada hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan hal yang besar, mempercayakan hal yang besar bagi kita. Mungkin kita mempunyai keinginan ketika melihat seseorang sukses, seseorang itu menjadi besar. Kita perlu tahu bahwa orang itu sukses bukan langsung jadi besar, pasti akan melakukan hal yang kecil. Jadi kehidupan kita yang berintegritas, kita harus memulainya dari kecil. Ketika kita bilang bahwa Tuhan, aku mau mengikut Engkau, mau menjadi taat kepada Engkau, taat hanya kepadamu, menjalankan semua perintahmu, itu bisa kita juga jalani dengan lewat hal yang kecil.
Artinya kita mungkin bisa belajar lewat bagaimana kita mematuhi peraturan lalu lintas. Bagaimana ketika lampu merah nyala, kita nggak main terabas saja. Itu hal yang kecil, hal-hal yang keseharian kita. Lewat hal-hal yang keseharian itu kita bisa taat. Saya percaya bahwa Tuhan juga akan membuat kita lebih taat pada hal yang besar. Jadi artinya ketika kita bisa mematuhi peraturan yang memang jelas, kita tahu yang dari pemerintah, kita juga pasti bisa mematuhi peraturan Tuhan yang mungkin secara ini tidak, secara peraturan mungkin tidak tertulis ya, tapi pastinya tertulis di dalam firman Tuhan. Artinya marilah kita mulai segala sesuatu dari kecil. Demikian juga ketika kita mempunyai komitmen bahwa saya harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mungkin ya kita punya impian seperti itu. Tetapi ketika kita mungkin diperhadapkan pada mungkin bantuan yang kecil, ketika seorang meminta bantuan yang mungkin hal nilainya kecil, apakah kita juga mau memberikan hal itu, mau taat memberikan mulai dari hal kecil itu, sehingga ketika kita bisa setia pada hal yang kecil itu, Tuhan akan memberikan hal yang besar. Jadi saudara-saudara, lewat renungan kita sore hari ini, mari kita membangun kehidupan yang berintegritas. Hati nurani kita menjadi alarm buat kita untuk berjalan. Artinya kita tidak hanya pandai berbicara, pandai membuat citra yang baik, pandai memposting hal-hal yang baik, tetapi kita juga dalam kehidupan sehari-hari, mari kita juga melakukan hal yang sama. Kita melakukan hal yang baik itu bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kita dilihat baik, kita dilihat hebat, tapi benar-benar bahwa itu memang hati nurani kita yang menggerakkan itu semua, sehingga Tuhan bisa melihat bahwa segala yang kita lakukan itu dari hati kita yang tulus, yang menghormati Tuhan. Kita bisa menjadi seorang pegawai yang taat kepada bos. Kita bisa menjadi pegawai yang rajin, kita bisa menjadi pegawai yang berkenan di hadapan bos kita. Itu karena kita menganggap bahwa kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Jadi hanya karena Tuhanlah yang adalah penilai kita, maka kita bisa sanggup menjalankan hidup yang berintegritas. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa kehidupan kami harus sesuai dengan hati nurani kami. Kami tidak hidup di dalam kepalsuan, kami tidak hidup di sesuatu yang mungkin bukan kami, tapi kami hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami itu menjadi berkat bagi sesama kami, bukan untuk kepentingan gaya-gayaan, untuk kepentingan postingan, tapi semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga orang lain bisa percaya bahwa kami melakukan hal yang baik, yang sama dengan memang kehidupan kami yang sebetulnya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.